Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadatan tunjina min jami'il afati wa min jami'is sayyi'at. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadha an-nabiyil karim Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah nabiyil ummi wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin al-tahirin al-badilin nufusahum ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas, fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa dukhulu fi silmi kaffah wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Wa qala Allah ta'ala fi ayatihi al-karim wa huwa asdaqul qail, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil hakim, innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim, tanzilal azizir rahim, litundhira qauman ma undhira aba'uhum fahum ghafilun. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Ta'ala. Allah Ta'ala yang telah memberikan kepada kita nikmat, yang tanpa nikmat tersebut kita tidak akan memperoleh nikmat yang paling utama, yaitu nikmat yang paling utama yang sering kita dengar ialah nikmat iman dan nikmat Islam. Tetapi ada nikmat di atas nikmat, kedua nikmat yang paling utama tersebut yang Allah berikan kepada kita, khususnya kaum muslimin, ialah sebagaimana yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Qur'annya, dalam kalamnya, dalam kitab sucinya. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Allah Ta'ala mempertegas misi daripada dikirimnya, diciptakannya dan diutusnya baginda Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Misi utamanya adalah untuk membawa rahmat bagi seluruh alam. Membawa rahmat bagi seluruh alam, bukan saja rahmat bagi umat manusia, apalagi khusus saja bagi umat muslim. Tetapi diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang paling dapat dirasakan oleh manusia seluruhnya, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pembawa rahmat bagi seluruh alam. Bagaimana bentuk rahmatnya Allah Ta'ala kepada kita dengan cara diutusnya baginda Nabi Muhammad? Disampaikan lagi dalam ayat yang lain,
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikatakan oleh Allah Taala dalam Al-Qur'an, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Sungguh telah ada pada diri Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uswatun hasanah. Uswatun hasanah berarti suri tauladan, dan maksud uswatun hasanah ini diperjelaskan oleh Rasulullah dalam ucapannya. Hadisnya Rasulullah mengatakan, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Sama-sama hadis Nabi yang paling populer, yang paling terkenal berkaitan dengan rahmat. Kenapa Allah Ta'ala utus Nabi Muhammad menjadi rahmat bagi seluruh alam? Menafsirkan ayat tersebut, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Rahmat yang bagaimana? Disampaikan Rasulullah, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Hanya saja aku diutus ke bumi ini tidak ada lain maksudnya melainkan adalah untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang mulia. Akhlak Nabi Muhammad bukan saja berguna bagi kita kaum muslimin, tapi berguna juga bagi kaum non-muslim. Tidak saja akhlak Nabi Muhammad berguna bagi kaum non-muslim, tapi juga berguna bagi seluruh alam semesta yang ada di dunia ini. Rahmat Allah Ta'ala diutusnya Nabi Muhammad membawa rahmat bagi seluruh alam, sehingga alam ini menjadi nyaman, indah dan damai. Contoh dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, Rasulullah mengatakan, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Sayangilah kalian siapa-siapa saja yang ada di bumi, niscaya kalian akan disayangi oleh siapa-siapa yang ada di langit. Yang di bumi bukan cuma manusia, yang di bumi ini termasuk di dalamnya juga adalah hewan dan tanaman, serta gunung, bukit, sungai, laut. Semuanya masuk di dalam man yang ada di dalam bumi tersebut. Siapa saja yang ada di bumi, bila kita sayang dengan mereka, maka kita akan disayang oleh man fis sama. Siapa man fis sama? Malaikatullah. Ialah para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Jadi rahmat yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad melalui akhlaknya disampaikan Rasulullah tidak hanya berlaku kepada kita manusia saja, tapi juga berlaku kepada seluruh alam. Salah satu contoh, saya kasih contoh. Akhlak kita dengan pohon bagaimana? Akhlak kita dengan pohon. Pohon ini bukan manusia, tapi kita harus punya akhlak dengan pohon. Bagaimana adab kita dengan pohon? Jangan kencing di batang kayu, kata Rasulullah. Jangan kita kalau buang hajat kecil, kita kencing, kita buang hajat kecil langsung di bawah batang pohon kayu. Apalagi batang pohon kayu itu memiliki buah. Maka dilarang. Dalam hadis Rasul menyampaikan, bagi umat muslim yang dalam kondisi kebelet ingin buang air kecil, dilarang kencing di bawah pokok kayu, terlebih pokok kayu yang berguna untuk lingkungan sekitar. Kemudian dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan, dilarang buang hajat kecil atau besar di lubang-lubang yang ada di dalam tanah. Kalau kita nanti misalkan dalam perjalanan ke Banda Aceh, udah lewat pom bensin, udah lewat musola, udah lewat masjid, tapi udah nggak sanggup tahan lagi, mau buang hajat kita,
Akhirnya kita stop sopir, kemudian kita buang hajat. Nampak ada lubang di dalam tanah, disitulah kita buang hajat. Maka itu dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena mungkin di dalam lubang tanah tersebut ada hewan yang menjadikan tempat itu tempat tinggal. Bak tempat tinggal ulu hanjut, bak tempat tinggal bing hanjut cik. Tidak boleh kita buang hajat di situ. Ini menunjukkan bahawa Rasulullah mengajarkan kepada kita punya akhlak dengan hewan, menjaga adab kita dengan hewan. Jadi ini merupakan rahmat diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan saja bagi manusia, apalagi khusus kepada umat Islam, tapi juga berlaku secara umum untuk seluruh alam semesta. Salah satu contohnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita, idza mata bunu Adam inqata'a amaluhu illa thalath. Kalau anak manusia meninggal dunia, semua amal ibadahnya putus. Amal ibadahnya putus. Kenapa amal ibadahnya putus, ibu-ibu? Karena tidak bisa solat, udah menjadi mayat. Kalau orang sudah meninggal dunia, udah menjadi mayat, maka dia tidak bisa lagi mengerjakan ibadah-ibadah, tidak bisa lagi mengerjakan amal soleh. Maka sudah berhentilah amal ibadahnya, tidak bisa lagi dia tambah amal ibadahnya. Tapi ada 3 perkara yang bisa membawa amal itu bertambah. Yang pertama ilmun yuntafa' bih, ilmu yang bermanfaat. Bapak Ibu, melihat ada anak-anak, ketika anak-anak di rumah tidak punya kegiatan apa-apa dan ibu sedang istirahat, misalkan antara maghrib dengan isya, kita katakan antara maghrib dengan isya tidak ada kegiatan apa-apa, matikan televisi. Nak, sini nak, udah ngaji sampai di mana? Di masjid atau di TPA, balai pengajian, ngajinya udah sampai di mana nak? Dilihat, oh udah sampai Iqra 3. Dibantu oleh ibunya, dibimbing oleh ibunya. Di tempat belum diluruskan lagi mana yang salah, mana yang tidak pas dalam bacaan anak tersebut, sehingga anak ini kemudian memahami cara baca yang benar menurut ilmu tajwid. Kemudian ketika dia dewasa, dia rajin membaca Al-Quran. Anak ini masih hidup, ibunya udah lama meninggal dunia. Selama anak tersebut membaca Al-Quran, pahalanya mengalir juga kepada sang orang tua. Begitu juga guru-guru yang mengajar. Maka dikatakan Rasulullah, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik orang di antara umatku, di antara kalian adalah orang yang menuntut ilmu Al-Qur'an dan mengajarkan ilmu Al-Qur'an tersebut. Jadi orang yang the best of the best, orang yang terbaik di antara yang terbaik di antara umat manusia ini, umat Islam ini, orang yang mendalami Al-Qur'an dan mengajarkan Al-Qur'an tersebut. Jangan difahami bahwa mendalami Al-Quran berarti memahami ilmu tafsir, memahami tentang hukum-hukum dalam Al-Quran. Memang itu betul, tetapi termasuk di dalam kategori hadis tersebut juga orang yang mengajarkan baca dan tulis Al-Quran. Maka kita kenal dalam sejarah ketika Rasulullah dalam perang Badar, Nabi Muhammad menang perang. Banyak kaum musyrikin kota Mekah berhasil dijadikan sebagai tawanan perang. Apa yang dijadikan sebagai jaminan bagi tawanan perang tersebut agar mereka dibebaskan daripada tawanan kaum muslimin? Diwajibkan bagi mereka, kalau mereka punya uang harus membayar denda, yaitu sekian ribu dinar. Kalau mereka yang tidak punya ribuan dinar, ratusan dinar, maka mereka harus mengajarkan, satu orang mengajarkan 10 anak-anak muslim baca dan tulis Al-Quran. Siapa di antara kaum musyrikin yang menjadi tawanan perang yang ingin bebas tapi tidak punya uang tebusan, maka harus mengajarkan 10 anak-anak muslimin baca dan tulis. Jadi ini Rasulullah mendidik kepada kita kaum muslimin bahwa membaca dan menulis, andai kata apalagi dikaitkan dengan Al-Quran, maka pahalanya sangat luar biasa. Mak dan ayah, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala,
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita akhlak yang tidak pernah dimiliki oleh Nabi dan Rasul sebelumnya. Akhlak Nabi dan Rasul sebelumnya sudah sempurna, tapi datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disempurnakan. Karena itu Rasulullah mengatakan, "Wa ma bu'itsu illa liutammima innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak." Hanya saja aku ini diutus adalah untuk menyempurnakan kemuliaan daripada akhlak umat manusia, menyempurnakan kemuliaan akhlak yang sudah sempurna sebelumnya. Ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad. Karena itu dari awal saya sampaikan, banyak orang memberikan tausiah mengatakan bahwa nikmat yang paling utama adalah nikmat iman dan Islam. Tapi ada nikmat yang lebih utama daripada nikmat iman dan Islam, ialah nikmat diutusnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena yang membawa iman dan Islam secara syariat zahirnya adalah Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itulah kita bersyukur dengan hadirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita bisa merasakan lezatnya nikmat iman dan nikmat iman dan Islam. Kembali lagi kepada tahun ini, kita sudah masuk tahun 2020 dan menjelang 2021. Tidak lama lagi akan ada perayaan tahun baru, dan ini tidak boleh kita ikuti. Kenapa? Karena ini termasuk perkara ibadah, perkara rutinitas budaya daripada kaum non muslim. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man tashabbaha bil qaumi fahuwa minhu." Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia masuk dalam kelompok kaum tersebut. Kalau kita datang nanti pada malam akhir tahun baru, Desember ini udah mau masuk, udah Desember. Ini udah 5 Desember. Kalau nanti pergantian tahun kita ikut hura-hura, pasang mercon, bakar petasan, maka kita sudah masuk di dalam tasyabbuh orang yang menyerupai budaya daripada non-muslim. Karena orang non-muslim mereka suka hura-hura pada hari tahun pergantian tahun. Dan kita harus mengingatkan kepada anak cucu kita bahwa tahun baru umat Islam bukan Masehi, tapi tahun baru umat Islam adalah tahun baru Hijriyah. Itulah tahun yang harus kita ingat setiap hari, karena ada nilai sejarah dalam tahun baru Islam, yaitu nilai sejarah hijrahnya Rasulullah dari kota Mekah ke kota Madinah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum lahir ke bumi ini bertepatan di hari kelahiran Rasulullah, terjadi banyak peristiwa yang luar biasa yang sering kita dengar diceramahkan oleh para dai, bahwa negeri Persia dengan rajanya Kisra, istananya yang megah, balkon-balkon istananya 40 buah semuanya hancur berantakan di hari kelahirannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Api yang dipuja oleh para kaum Majusi, penyembah api, selama puluhan tahun tidak pernah padam. Pada hari lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam padam. Danau yang ada di wilayah Persia, danau tersebut di hari kelahiran Nabi Muhammad yang dianggap danau itu danau keramat oleh kaum Persia, tiba-tiba surut. Dan itu tidak pernah terjadi selama puluhan dan bahkan ratusan tahun di negeri Persia. Raja Abraham kita tahu juga datang menuju kota Mekah dengan maksud dan tujuan untuk menghancurkan Ka'bah. Tetapi karena hari itu, tahun itu adalah tahun kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah muliakan kelahiran Nabi Muhammad dengan mencegah tangan-tangan najis, tangan-tangan kotor dari Raja Abraham untuk menghancurkan Baitullah, rumah Allah Ta'ala di kota Mekah. Maka dalam peristiwa itu kemudian dikisahkan di dalam surat Al-Fil. Bagaimana suratnya? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul. Raja Abraham datang dengan membawa pasukan bergajah dengan jumlah yang lebih tidak pernah dimiliki oleh raja-raja yang lain. Raja Abraham benci dengan Ka'bah. Kenapa, Ibu? Ternyata Raja Abraham sangat menginginkan kota Yaman tempat dia tinggal, wilayah kekuasaannya, menjadi pusat ziarah bagi orang-orang yang menganut agama pada masa itu. Maka dia ingin memalingkan kiblat manusia yang ingin beribadah bukan ke Ka'bah di kota Mekah, tapi diarahkan ke kota Yaman. Maka Raja Abraham kemudian membangun istana yang sangat megah di wilayah kota Yaman. Tetapi meskipun kota Yaman dibangun gereja yang sangat cantik dan sangat indah seperti istana, hati manusia tetap tersangkut ke Baitullah Ka'bah yang hanya terbangun dari batu-batu disusun hanya segi 4. Hal ini menunjukkan bahwa ada keberkahan, ada magnet yang sangat kuat pada Baitullah Ka'bah tersebut. Karena usahanya membangun istana tersebut tujuannya untuk supaya masyarakat yang berada di wilayah Jazirah Arab tersebut datang ziarah beribadah ke gereja, ternyata tidak berhasil. Maka jalan satu-satunya agar manusia, masyarakat Jazirah Arab pada saat itu tidak lagi berziarah dan berkunjung ke kota Yaman adalah dengan cara menghancurkan Ka'bah. Maka datanglah dia dengan ribuan pasukannya. Dia naik di atas gajah dengan sombong dan congkaknya. Begitu sampai di pintu Ka'bah, dia berjumpa dengan sang penjaga Ka'bah. Dialah kakek Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masyarakat kota Mekah semuanya sembunyi di rumahnya karena takut dibunuh dan dibantai oleh pasukan bergajah Abraham. Yang ada pada saat itu tampil ke depan hanyalah kakek baginda Nabi kita Muhammad, yaitu Abdul Muttalib. Maka Abdul Muttalib menghadap kepada Raja Abraham. Kata Raja Abraham, "Ya Abdul Muttalib, suruh masyarakatmu masuk ke dalam rumah agar kami tidak membunuh mereka. Karena tujuan dan maksud kami hanya satu di sini, yaitu menghancurkan Ka'bah tersebut. Kami tidak berniat membunuh penduduk di sini. Hanya satu niat kami, menghancurkan Ka'bah." Maka apalah daya Abdul Muttalib, dia tidak berdaya. Kemudian dia kembali ke Ka'bah, dia berdoa di hadapan Ka'bah. Dia berdoa kepada Allah Ta'ala, "Ya Rabbal Baitil Atiq, wahai Tuhan pemilik rumah yang agung ini, rumah tua ini, sesungguhnya hamba tidak berdaya untuk melindungi rumahmu ini ya Allah. Maka sesungguhnya engkaulah zat yang maha kuasa, engkaulah pemilik Ka'bah ini. Maka hamba memohon agar engkau melindungi Ka'bah ini." Maka berlindunglah Abdul Muttalib sesudah berdoa tersebut. Tiba-tiba pada waktu sesudah berdoa, langit pas di atas kota Mekah itu tiba-tiba berubah menjadi hitam dan seperti cuaca mendung. Ternyata bukan air hujan, bukan awan mendung yang datang. Ternyata langit kota Mekah gelap dikarenakan ditutup oleh burung-burung abah. Burung ababil itu lagi cicim walet. Mirip dengan burung walet itu. Mirip dengan burung walet, kecil dia. Tapi dia membawa batu. Batunya itu panas karena bersumber batunya itu dari neraka. Dan batu-batu yang dibawa oleh cicim-cicim itulah kemudian dilepaskan sehingga kena kepada semua tentara-tentara Raja Abraham, termasuk kena juga kepada Raja Abraham. Dalam kisah itu dikatakan bahwa Raja Abraham ketika kena, dia sempat lari dan sebelum sampai ke kampungnya kota Yaman, beliau Raja Abraham tewas dalam perjalanan, sementara tentaranya semuanya mati tewas seketika kena batu tersebut. Sebagaimana yang disebutkan
Di dalam Al-Quranul Karim Allah Ta'ala mengatakan, maka matilah tentara-tentara Raja Abraham seperti daun-daun yang dimakan oleh, yaitu oleh ulat. Ini menandakan bahwa tahun kelahiran Nabi Muhammad SAW adalah sesuatu yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Hal ini juga menunjukkan kepada kita bahwa lahirnya Nabi Muhammad SAW, perbuatan-perbuatan jahiliyah mulai satu demi satu diruntuhkan oleh Allah Ta'ala. Lihatlah Persia, Raja Kisra dengan kekuasaannya dan kecongkakannya, istananya yang sangat dia banggakan, 40 balkon istananya hancur. Api orang Majusi yang mereka jadikan sesama sebagai sesembahan selama puluhan dan ratusan tahun tidak pernah padam. Di tahun kelahiran Nabi Muhammad tiba-tiba mati tanpa ada sebab. Tidak ada angin, tidak ada petir, tidak ada hujan, tiba-tiba padam. Danau yang dikeramatkan oleh kaum Persia tiba-tiba surut, padahal selama ini danau tersebut dianggap keramat oleh kaum Persia. Yang kita tahu Persia hari ini adalah negeri Iran. Negeri Iran. Dan mayoritas negeri Iran penduduknya kaum muslimin, meskipun mereka berakidah Syiah. Yang jenuh Syiah yang paling ditakuti, negeri Iran adalah negeri yang paling ditakuti oleh Israel dan Amerika. Karena kenapa? Mereka punya nuklir. Mereka punya nuklir. Jadi Amerika takut dengan Iran. Cuma disitulah perbedaan dengan kita. Satu saja, mereka menganut akidah Syiah. Alhamdulillah, dengan runtuhnya istana Raja Persia mengisyarahkan bahwa kelak Islam akan sampai ke negeri Persia, dan ajaran Nabi kita, Nabi akhir zaman Muhammad SAW akan menembus setiap hati-hati penduduk daripada kaum Persia. Dan alhamdulillah, detik ini mereka semua, mayoritas penduduk Iran adalah menganut ajaran agama Islam, meskipun berdasarkan faktanya yaitu Islam berakidah Syiah. Jamaah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada saat lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana kita ketahui bahwa Siti Aminah saat mengandung tidak merasakan sakit mengandung seperti yang dirasakan oleh ibu-ibu pada kebanyakan, pada mayoritas, pada umumnya. Siti Aminah merasakan kandungannya biasa, normal, seperti biasa, seperti seolah tidak mengandung. Dalam waktu beliau dalam keadaan mengandung, beliau bermimpi melihat dalam mimpinya bulan yang keluar dari perutnya kemudian naik ke atas langit dan memancarkan cahaya hingga menerangi seluruh alam. Hal ini kemudian ditanya oleh Siti Aminah kepada seorang pendeta yang ahli kitab. Ahli kitab itu menjelaskan bahwa kelak engkau akan melahirkan seorang putra, yang putramu itu kelak akan menjadi penerang bagi seluruh alam. Isyarah sudah muncul sejak Nabi berada dalam kandungan ibundanya Siti Aminah. 2 tahun Aminah mengandung Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sementara sang suami Abdullah dalam perjalanannya menuju ke kota Palestina, dalam perjalanannya menuju ke kota Yastrib pada masa dahulu, yang kita kenal sekarang ini dengan namanya Madinah Al-Munawwarah. Karena saking rajinnya Abdullah dalam mencari nafkah untuk anak istrinya, sang calon bayi yang diharapkan lahir, ternyata Abdullah tidaklah ditakdirkan berumur panjang bisa melihat sang buah hati. Dalam perjalanannya Abdullah sampai ke kota Madinah, beliau mengalami sakit karena keletihan dalam perjalanan untuk berdagang demi untuk menafkahi istri dan anak yang dalam kandungan tersebut. Hingga akhirnya berbulan-bulan Abdullah kemudian sakit dan wafat di kota Madinah. Jadi Nabi Muhammad SAW dalam usia masih 2 bulan dalam kandungan, satu versi 3 bulan dalam kandungan, Nabi sudah menjadi anak yatim. Maka sesudah Nabi Muhammad SAW lahir, tepatnya pada tanggal 12 Rabiul Awal
waktu terbit fajar. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal sama juga tanggal 12 Rabiul Awal, cuma pada waktu salat duha, awal waktu duha. Jadi kalau wafatnya pada waktu awal waktu duha, masuk waktu duha, tepat juga di hari tanggal 12 Rabiul Awal meninggal. Sedangkan lahirnya Nabi Muhammad 12 Rabiul Awal, yaitu pada waktu terbitnya fajar. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika lahir sudah menjadi anak yatim. Dalam kehidupan anak-anak ketika melihat kawan-kawannya kemudian dimanjakan oleh ayahnya, maka menjadi pertanyaan Rasulullah. Ditanyalah kepada ibundanya Siti Aminah, "Mak, kenapa kawan-kawan seusiaku yang masih anak-anak ini, kenapa mereka punya ayah? Mereka dibawa jalan-jalan sama ayahnya. Kalau kita sini diajak jalan-jalan lah ke Pantai Jilbab kalau sore-sore hari. Dibawalah ke ujung serangga sama orang tuanya, sama ayahnya. Dibawalah naik istana balon, ya, main kereta-kereta putar, atau main mobil-mobil remote. Sedangkan Rasulullah tidak memiliki anak ketika pulang, Rasulullah tidak memiliki ayah ketika pulang ke rumah." Maka kemudian dijawab oleh ibundanya, "Kalau begitu insyaallah kita akan berangkat ke Yastrib." Berangkatlah, disiapkanlah bekal dengan seekor onta dan seorang pembantu hamba sahaya peninggalan daripada ayahnya, Ummu Aiman. Dibawalah. Dalam perjalanan sampailah Siti Aminah, Ummu Aiman, dan juga putranya yang masih kecil ini, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waktu itu masih usia 5 tahun. Sampailah ke kota Madinah. Begitu sampai kota Madinah, Rasul diperlihatkan yaitu pusara ayahnya. Diperlihatkanlah batu nisan kuburan daripada ayahnya Abdullah yang tercinta. Maka Rasulullah tahu bahwa ayahnya telah meninggal dunia dan dikuburkan di kota tersebut, di kota Yastrib. Baru Nabi Muhammad diperkenalkan oleh ibundanya dengan saudara-saudara daripada ayahnya di kalangan Bani Najjar, penduduk-penduduk Najjar yang berada di kota Yastrib. Jadi Rasulullah SAW banyak memiliki saudara di kota Madinah. Tidak berapa lama kemudian, sesudah ziarah dan sesudah Rasulullah diperkenalkan dengan saudara-saudara ayahnya dari kalangan Bani Najjar, mereka kembali pulanglah dari Madinah ke kota Mekah. Tapi takdir berkehendak lain. Rasulullah dalam perjalanan, ibundanya sudah mulai terasa sakit, dan puncaknya sakit itu tak sanggup ditahan lagi oleh ibunda Siti Aminah tercinta. Ketika berada di Abwah, jatuhlah sakit Siti Aminah dan mereka kemudian berdiam di kampung Abwah. Beberapa hari di kampung Abwah, Siti Aminah diobati oleh tabib yang ada di kampung tersebut, tapi tidak sanggup untuk disembuhkan. Hinggalah datanglah ajal menjemput ibunda tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saat Siti Aminah meninggal dunia, usia Rasulullah masih usia 5 tahun, masuk 6 tahun. Melihat ibundanya terbujur kaku, Nabi Muhammad hanya bisa melihat dan meratap, melihat ibundanya yang sudah meninggal, hingga jatuh pingsan Nabi Muhammad. Dan kemudian ketika sadar, dia kemudian dijaga, dipeluk, dirawat oleh Ummu Aiman. Kabar itu sampai ke telinga Abdul Muthalib, kakeknya tercinta. Maka datanglah dia menjemput dan kembali membawa Rasulullah, yaitu ke kota suci Makkah. Kisahnya berlanjut, kemudian Rasulullah dirawat oleh sang kakek. Dirawat, diberikan kasih sayang oleh kakeknya. Sebagaimana kakeknya Abdul Muthalib ini sangat merasa sedih ketika meninggal anak kesayangannya Abdullah. Maka begitulah merawatnya Abdul Muthalib kepada cucunya ini, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikisahkan dalam sebuah riwayat bahwa pada hari ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir, sampai berita tentang lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, putra daripada Aminah dan Abdul Muthalib dan Abdullah ini, sampai ke telinga daripada Abdul Muthalib kakeknya. Maka kakek tercinta ini mengambil bayi tersebut, bayi Muhammad, dan membawanya masuk ke dalam Ka'bah. Sesudah dia berdoa di dalam Ka'bah, dia tawaf, kemudian diberikan nama. Ini nama putraku, yaitu Muhammad. Aku beri nama putraku ini, maksudnya cucuku ini, yaitu dengan nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang kota Makkah semuanya bertanya-tanya, "Wahai Abdul Muthalib, kenapa engkau memberikan nama dengan nama yang aneh?
Kenapa ini nama aneh? Karena nama ini tidak pernah dipakai oleh masyarakat. Banyak orang tidak pernah mendengar nama Muhammad seperti ini. Dijawab oleh Abdul Muthalib kakeknya, aku menginginkan anak ini dipuji karena kebaikan-kebaikannya. Maka aku berikan dia nama, yaitu Muhammad. Artinya yang senantiasa dipuji oleh makhluk-makhluk yang ada di bumi ini. Alhamdulillah, dengan berkah doa nama yang diberikan oleh kakeknya tersebut, Rasulullah pun memiliki akhlak sesuai dengan namanya. Tapi perlu kita ketahui bahwa nama Muhammad tidak sekonyong-konyong ini inisiatif hasil pikiran daripada Abdul Muthalib, tapi ini adalah ilham yang Allah turunkan ke dalam dada daripada kakek beliau Abdul Muthalib, sehingga dia memberikan nama dengan nama berdasarkan petunjuk ilham daripada Allah Subhanahu wa taala. Sesudah Nabi Muhammad keluar dari Ka'bah, didoakan dan diberikan nama, pada hari yang ke-7 Nabi Muhammad kemudian diakikahkan dengan kambing. Oleh kakeknya diakikah, disembelihlah satu ekor, yaitu kambing jantan. Bagi kita umat Nabi, yaitu sembelih 2 ekor kambing. Sembelih 2 ekor kambing jantan bila mana kita memiliki 2 orang anak, memiliki 1 anak putra laki-laki. Tapi kalau kita diberikan karunia 1 anak perempuan, maka kita, yaitu orang tua, menjadi tanggung jawabnya untuk akikahnya itu adalah 1 ekor kambing. Jadi inilah bersumber dari sinilah. Maka sesudah itu dibuatlah acara kenduri dari hasil akikah itu. Kemudian diundanglah kaum fakir miskin dan tetangga untuk bersyukur dengan hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga berduyun-duyunlah tetangga-tetangga semuanya datang ke rumah Siti Aminah, diberikan hidangan makanan semampunya oleh Abdul Muthalib kakek tercinta tersebut. Jemaah hadirin yang dimuliakan Allah, inilah kenapa kemudian ada akikah bagi mereka yang diberikan amanah, yaitu anak baik laki maupun perempuan. Ya, jadi kira-kira siapa yang belum diakikah, maka akikah sendiri. Kenapa akikah sendiri? Untuk melepaskan, yaitu tanggung jawab ayah kita yang dulunya tidak mengakikahkan kita karena keterbatasan baik ilmu ataupun keterbatasan materi. Jamaah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada usia 6 tahun telah meninggal ibunya, usia 2 bulan meninggal ayahnya, usia 5 tahun meninggal ibundanya. Sekarang giliran kakeknya juga yang merawatnya. Hal ini menandakan kepada kita bahwa Nabi diuji sejak kecil, bahkan masih sejak dalam kandungan diuji sudah dengan beberapa ujian yang sangat berat tanggung jawabnya. Hal ini mendidik Rasulullah kelak dia harus siap untuk menghadapi ujian yang paling berat, ialah ujian untuk memikul beban risalah. Beban untuk memikul, untuk menyebarkan ajaran Islam ini haruslah dipikul oleh sosok manusia yang punya mental yang sangat kuat. Sudah tahan banting dengan berbagai macam kesulitan-kesulitan hidup. Dan itulah sebabnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak diberikan umur panjang kedua orang tuanya. Padahal bagaimanalah kalau seandainya kita mau bicara tentang orang yang paling disayang Nabi, yang paling disayang Allah, siapa kira-kira? Apa Allah Ta'ala tidak sayang kepada Nabi Muhammad? Mungkin kita bisa putar logika, kita putar balik kepala kita misalkan. Pikiran kita putar. Bagaimana caranya? Kalau Allah Ta'ala sayang kepada Nabi Muhammad, kenapa ayahnya diwafatkan oleh Allah Ta'ala sementara dia masih dalam kandungan? Kalau Allah Ta'ala masih sayang betul kepada Nabi Muhammad, kenapa Nabi Muhammad masih umur 5 tahun ibunya juga diambil oleh Allah Ta'ala? Kalau Allah Ta'ala sayang kepada Nabi Muhammad, kenapa baru 2 tahun dirawat, diasuh oleh kakeknya tercinta, ditarik kembali nyawa daripada kakeknya? Berturut-turut Rasulullah Muhammad SAW masih usia kecil, masih anak-anak, tetapi sudah diberikan ujian yang sangat berat oleh Allah Ta'ala. Bukan berarti Allah tidak sayang kepada Nabi Muhammad, tapi justru sebaliknya, Allah Ta'ala sedang mendidik mental dan jiwa Nabi Muhammad dengan penuh kesabaran untuk menghadapi ujian yang paling berat ke depan, ketika Nabi kita ini diberikan tanggung jawab untuk menjadi seorang Nabi dan Rasul. Jadi makanya
Kalau hidup kita susah, jangan kemudian kita marah kepada Allah Ta'ala. Mungkin saja Allah telah sedang menguji kita untuk menghadapi sesuatu yang lebih di hadapan kita kelak ketika kita yaitu dewasa. Usia 8 tahun meninggal kakek, baru 2 tahun meninggal. Kemudian wasiatnya Abdul Muttalib, andai kata putraku ini meninggal, cucuku ini, andai kata aku meninggal dunia, maka cucuku ini akan dirawat dan dijaga oleh pakciknya yang bernama Abu Talib. Sedangkan saudara daripada Abdullah, pakcik daripada Nabi Muhammad Abdullah itu ramai. Ada 11 orang dengan bibi-bibinya, termasuk Haris paman Nabi yang paling tua. Ada Abbas bin Abdul Muttalib, ada Hamzah bin Abdul Muttalib, ada Abu Jahal. Tetapi justru yang dipilih oleh Abu Talib, yang dipilih oleh Abdul Muttalib, justru paman Nabi yang paling kere, yang paling miskin, ialah Abu Talib. Kenapa? Karena diperhatikan oleh kakeknya. Yang paling sayang kepada Nabi Muhammad dari semua paman-pamannya adalah paman yang bernama Abu Talib. Ternyata punya riwayat, punya hubungan. Abu Talib dengan Abdullah ini satu mama, satu ibu. Karena Abdul Muttalib punya banyak istri. Nah, sedangkan Abdullah ayah Nabi dan Abu Talib ini kakak adik dari satu ibu. Jadi tingkat kesayangan Abu Talib kepada Nabi Muhammad lebih dibandingkan paman-paman yang lain, meskipun dalam kondisi ekonominya sangat-sangat terbatas. Nabi Muhammad SAW kemudian dijadikan anak angkat oleh Abu Talib, dijaga, dirawat, dikasihi, dipenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari, pendidikannya, makanannya, bahkan diajarkan untuk mencari nafkah. Itu ketika Nabi masih dalam rawatan kakeknya Abdul Muttalib. Nabi Muhammad tidak pernah minta-minta kepada kakeknya. Kakek minta uang, kakek mau belanja, mau beli es krim, mau beli bonbon, mau beli macam-macam, beli baju, beli sepatu, beli tas. Apalagi sekarang beli HP. Tidak pernah Nabi Muhammad minta-minta seperti itu. Apa yang dibuat oleh Nabi Muhammad? Terlebih ketika sudah dirawat oleh pakciknya Abu Talib tersebut, Nabi Muhammad kalau dihidangkan makanan udah dihidang di ruang makan. Itu anak-anak Abu Talib ramai di situ. Ada Ali, ada Ja'far, ada yang lain-lain lagi. Termasuk Rasulullah satu di situ masih kecil. Maka semuanya makan, yang tidak makan satu Nabi Muhammad. Jadi yang lain-lain semuanya udah makan, Nabi Muhammad tidak makan. Nanti datang Abu Talib tanya, "Ya Muhammad, kenapa engkau tidak makan?" Kata Nabi kita Muhammad masih kecil, "Wahai ayahku, wahai pamanku, saya tidak mau makan sebelum paman makan, dan saya tidak mau makan sebelum saudara-saudaraku semuanya makan." Coba akhlak Nabi Muhammad. Kalau kita gimana? Awai tanya apa ju sebelum urung cok tanya cok awai dia. Nabi Muhammad tidak. Dahulukan dulu sahabat, dahulukan saudaranya. Bahkan ayahnya datang, "Kenapa Muhammad engkau belum makan?" Kata Abu Talib, "Kenapa Muhammad engkau belum makan?" "Saya tidak akan makan sebelum Pak Cik juga makan." Kata pamannya, "Ya udah Muhammad makan terus. Yang tersisa apa? Buah, satu buah saja." Kata Nabi Muhammad, "Saya tidak akan makan sebelum Pak Cik makan." Kata pamannya, "Kamu sudah makan duluan." Akhirnya Nabi Muhammad mengambil jalan keluar. "Kita bagi dua paman. Paman makan setengah, baru saya akan makan setengah." Begitulah akhlak Nabi kita Muhammad. Begitu adabnya beliau dengan pakciknya. Begitu sopannya beliau dengan anak-anak daripada Abu Talib. Beliau tahu diri. Sebagai seorang anak, beliau anak yatim, dirawat, mau diasuh, mau diberikan pendidikan oleh pamannya, beliau bersyukur. Jadi beliau tahu diri orangnya. Nabi Muhammad begitulah. Sehingga kita kenal Nabi Muhammad tuh masih kecil tuh kalau mau jajan bukan minta kepada pakciknya. Itulah yang diajarkan Rasulullah. Jangan kita tangan di atas disampaikan Rasulullah. Al-yadul ulya afdalu min yadi sufla. Bahwa tangan di atas lebih baik dari tangan di bawah. Artinya apa? Yang memberi lebih baik daripada yang menerima. Dipraktekkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sejak kecil. Rasulullah tidak pernah minta-minta kepada pakciknya. Tidak pernah minta-minta kepada ayah angkatnya, kepada ayah asuhnya, kepada kakeknya. Nabi bagaimana cara kalau ingin sesuatu yang dimiliki oleh anak-anak kecil, kawan-kawannya. Nabi pergi ke rumah tetangga, ditanya, kakek punya kambing enggak? Ada anak. Boleh saya bawa ke padang rumput untuk saya kasih makan, kek? Boleh nak? Boleh. Dibawalah. Pergi lagi ke rumah tetangga yang lain. Dia bilang, "Ya wah, ada kambing ya wah?" "Ada." "Itu apa?"
mau saya bawa untuk kasih makan di padang rumput Jawa. Oh boleh Muhammad, ni kasih ke kami. Tetangga pergi juga, tetangga yang lain, sampai puluhan kambing dan domba itu sudah dikumpulin, dibawalah ke padang rumput. Karena tidak semuanya negeri Mekah itu memiliki rumput, jadi hanya padang-padang tertentu. Dibawalah pada tempat-tempat yang tumbuh rumput di situ. Kemudian dijaga oleh Nabi Muhammad sehingga kambing-kambingnya itu dah kenyang, dah gendut, dibawa pulang. Barulah dikasihlah uang upah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih kecil, usia 5, usia 6 tahun, masih 7 tahun, masih 8 tahun, Nabi Muhammad sudah bisnis. Nabi Muhammad sudah mulai belajar untuk mencari nafkah sendiri. Kalau dia menginginkan sesuatu, dia tidak pernah meminta kepada ayahnya, kepada pamannya, kepada kakeknya, tapi diusahakan dengan keringat sendiri. Inilah didikan daripada Allah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Talib kemudian mengajarkan Nabi Muhammad SAW berdagang. Maka mulailah terjadi bisnis ekspor impor dari dalam kota ke luar negeri. Dari kota Mekah diekspor ke mana? Diekspor ke Madinah, sambung lagi ke Syam, Syria, sambung lagi sampai ke Palestina. Jadi Nabi usia 8 tahun meninggal kakek, dirawat oleh pamannya, mulai menjalani bisnis ekspor impor. Jadi kita umat Islam diajarkan ekspor impor oleh Nabi Muhammad. Apa itu mak ekspor mak? Kirim barang dari dari dalam ke luar negeri. Apa yang ada di Aceh mak harus kita ekspor mak? Kopi. Kopi gayo. Yang di Aceh kan ramai kopi. Kalau kita pergi ke Starbucks mak, itu kopi Aceh sebenarnya. Kopi gayo sebenarnya. Tapi kemudian dibuat namanya Starbucks, bukan kopi gayo. Mestinya kan kopi gayo kan? Tapi dibuat namanya menjadi Starbucks. Yang punya pengusaha Yahudi yang kaya, kemudian dia buat brandednya itu sehingga minumannya kopi itu terkenal. Jadi orang kalau minum di situ satu cangkir berapa mak? Satu cangkir 35.000, 40.000. Satu cangkir 45.000. Sedangkan kita kalau minum di warung kopi paling mahal 5.000. Di sana masuk ke Starbucks itu satu cangkir sama gelas cangkirnya itu sama kecilnya, harganya cuma 35.000, 45.000. Sedangkan kalau di warung kopi kita cuma 3.000. Kenapa? Karena sudah masuk ke bisnis, sudah masuk ke branded yang mahal. Jadi dijual. Orang yang minum di situ itu sebenarnya bukan minum kopi, tapi minum gaya. Karena kalau sudah masuk ke Starbucks itu rasanya udah pede, udah jadi orang orang gaul. Sudah kelas tinggi kalau udah minum di Starbucks. Itu juga orang masuk ke KFC. Ya, pernah makan di KFC? Pernah tidak? Makan di KFC itu 5 potong ayam 200.000. 5 potong ayam 200.000. Berarti kalau 200.000 kita hitung berapa satu potong? Satu paha berapa? Kalau kita hitung 5 200.000. 200.000 bagi 5 berapa? 50.000 ya? 40.000. Berarti satu potong 40.000 mak. Cuma 5 potong. Jadi 200.000. Yang manonya dari panenya. Ayam tu dari mana? Kan tidak mungkin dikirim dari Amerika ayam tu. Memang made in KFC. Brandednya, mereknya KFC, Kentucky Fried Chicken. Kentucky itu di mana? Kentucky itu di Amerika. Kentucky itu satu provinsi yang ada di Amerika. Yang mana yang membuat Kentucky Fried Chicken itu aslinya orang Kentucky. Nah, dia buka di Malabo. KFC dibuka di Malabo. Kita makan di situ, makan ayam bukan satu ekor, satu potong hanya pahanya saja atau dadanya saja, itu harganya 40.000 atau 50.000 satu potong aja. Sedangkan kalau kita beli di pasar, ayam itu berapa harganya? 50.000 satu ayam. Utuh dengan kepalanya, dengan tulang-tulangnya, dengan daging-dagingnya dari atas sampai ke bawah, utuh. Tapi kita makan di situ apa? Makan gaya di situ. Dapat naik kelas. Oh, ini orang hebat, stylenya hebat. Tapi memang menunya juga enak di situ, menunya lezat. Cuma intinya apa? Intinya bahan pokoknya tidak dikirim dari Kentucky Amerika, tapi dari sini, dari Aceh. Kadang dari Pantai Perak ada itu ayam tuh. Tapi kita makan, kita bilang tuh ayam KFC, padahal ayam Pantai Perak. Jadi Nabi mengajarkan kepada kita apa yang hari ini dipraktekkan oleh orang-orang bule, apa yang hari ini dipraktekkan oleh orang-orang Eropa dalam bisnis, sebenarnya sudah awal dipraktekkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
mengajarkan kepada kita, bawa barang-barang yang ada di kota Mekah yang dibutuhkan oleh penduduk Madinah dan penduduk Syam, jual di sana. Barang yang tidak ada di sana, yang hanya ada di kota Mekah, pasti laku. Barang yang tidak ada di Palestina, yang tidak ada di Madinah, hanya ada di kota Mekah, jual ke sana, pasti dibeli. Dan ketika sudah laku, udah jadi uang, Nabi tidak pulang tangan kosong. Belanja lagi barang-barang yang ada di kota Madinah dan kota Syam, Palestina, yang tidak ada di kota Mekah. Jadi pulang lagi ke kota Mekah, bawa barang. Sampai di kota Mekah, nampak barang-barang yang berasal dari Suriah, yang dari Madinah. Penduduk Mekah tertarik untuk membelinya karena barang itu dibutuhkan dan tidak ada di kota Mekah. Dibeli lagi. Hingga akhirnya hasil niaga Nabi Muhammad 3 kali lipat keuntungannya. Dalam sejarah dikatakan, inilah yang membuat tertarik Siti Khadijah untuk meminang Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nih, Nabi sudah bisnis nih. Nabi udah bisnis sejak umur berapa? Nabi bisnis sejak umur berapa? Tadi kita katakan Nabi meninggal ayah Nabi meninggal ibu Nabi umur 5 tahun, masuk 6 tahun, 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun, 2 tahun di tangan Abdul Muthalib kakeknya. 8 tahun Nabi meninggal dunia, dirawat, dijaga, diasuh oleh Abu Thalib. 8 tahun, 8, 9, 10, 11, 12 dalam didikan Abu Thalib. Masuk usia 12 tahun, Nabi diajak untuk bisnis sampai ke negeri Syam. 12 tahun. Berarti bisa kita hitung dari umur Nabi 12 tahun Nabi sudah ekspor impor. Kira-kira ada uang tidak Nabi? Ada uang enggak tidak Nabi? Ada. Napeng Nabi gasin waktunya pekaya Nabi. Nabi pada waktu itu sudah mampu bisnis ke luar negeri. Apakah Nabi statusnya orang kaya atau orang miskin? Kaya Nabi. Lobster di Sabang. Kalau kita beli di Sabang, lobster itu harganya 1 ekor lobster yang ukuran sedang berapa? Berapa, Bang? Saya nggak pernah makan lobster. Berapa? Nggak tahu juga. Ada yang tahu harga lobster berapa? 150.000. Kalau diekspor sampai ke Jepang, di Jepang satu lobster yang sederhana tadi itu, yang normal tadi itu, yang 150.000. Jadi berapa harganya? Naik bisa 1,5 juta jadi $100 atau $150. Kalau diolah di restoran terkenal. Jadi ini cara didikan daripada Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi usia 12 tahun Nabi sudah diajak bisnis ke luar negeri. Sebelumnya Nabi udah dagang di kota Mekah, dalam negeri, bisnisnya dalam negeri. Usia 12 tahun dibawa kendali pamannya Abu Thalib, Nabi Muhammad diajak untuk dagang sampai ke negeri Syria. Kita tidak berbicara tentang tanda-tanda kenabian. Itu sudah sering disampaikan oleh para penceramah, bahwa ketika dalam perjalanannya Nabi kemudian dinaungi oleh awan, di mana kafilah dagang itu berjalan, selalu ada awan hitam yang menaunginya, sehingga ada seorang pendeta namanya Buhairah. Pendeta Buhairah memperhatikan kenapa awan itu selalu berjalan, selalu mengikuti kafilah dagang tersebut. Maka diikutinya. Ternyata kafilah dagang itu berhenti pada sebuah pokok kayu. Yang pokok kayu itu hari ini masih ada di negeri Syria. Masih ada. Kalau mau pergi nanti umrah, ikut dengan saya nanti. Saya bawa ke sana. Tapi uangnya tanggung sendiri. Ya. Tengkro lah panina lepeng lona. Hana peng. Dah. Sampailah di pokok kayu tersebut, dan pokok kayu itu menanti-nanti Muhammad sekian tahun, puluhan tahun, untuk Nabi itu akan berteduh di situ. Ternyata pokok kayu itu sudah tahu bahwa dia akan datang, Nabi akan berteduh di tempat tersebut. Jadi pokok kayu saja rindu kepada Nabi Muhammad SAW. Pokok kayu bagaimana bicara? Itu cerita lain, itu mukjizat Nabi lagi. Karena Rasulullah SAW bisa bicara dengan kayu. Percaya tidak? Nabi bicara dengan pohon, percaya tidak? Nyohana tapatih berarti tanyo hana tamu Islam, berarti hana sah tamu Islam. Karena mukjizat Nabi itu berlaku pada diri Nabi Muhammad. Salah satu mukjizatnya tersebut. Dalam hadis kata Buhairah mengikuti kelompok tersebut. Begitu sampai kemudian dia tanya, siapa pemimpin kafilah dagang ini, kelompok dagang ini? Maka angkat tanganlah Abu Thalib, saya pemimpin kafilah dagang ini. Ditanya oleh pendeta tersebut,
wahai pemimpin, Amirul Kafalah atau pemimpin daripada rombongan, saya memperhatikan ada seorang anak di antara kalian. Di pandangannya Muhammad, Rasulullah masih remaja waktu itu, masih usia 12 tahun. Di pandangnya Muhammad, ada tanda kenabian yang tidak bisa diperhatikan, tidak bisa dilihat oleh orang lain, hanya diperhatikan oleh Buhairah. Tanda kenabian Nabi sudah ada di kening. Dan itu ciri-cirinya disebutkan dalam Injil. Kemudian kata pendeta Buhairah ini, anak ini anak siapa? Anak usia 12 tahun ini anaknya siapa? Maka angkat tangan lagi Abu Talib, anak saya. Kata pendeta tersebut, kamu bohong gak? Bohong pasti kamu. Karena anak ini saya jamin tidak punya lagi ayah. Baru mengaku Abu Talib, betul, ayahnya udah meninggal. Saya ini pakciknya. Saya ini adalah pakciknya. Tapi karena saking sayangnya, saya suka dipanggil ayah. Jadi Nabi panggil pakciknya itu Abu Talib bukan pakcik, lagi dipanggil ayah. Langsung dipanggil ayah. Nah, kata pendeta Buhairah tersebut, anak ini disebutkan dalam Injil dia telah memiliki tanda-tanda kenabian, dan salah satu tanda kenabiannya dia akan berteduh di pokok kayu ini, dan dalam perjalanannya dia akan dinaungi oleh awan. Awan menghalangi Nabi Muhammad SAW dari sengatan panasnya matahari. Dia dijaga oleh awan atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Apa kemudian disampaikan oleh pendeta Buhairah tersebut? Wahai pemimpin kelompok dagang, bawalah kembali putra ini secepat-cepatnya ke kampung halamannya. Karena bukan cuma saya yang tahu tanda-tanda kenabiannya, bahwa pendeta-pendeta Yahudi yang lain yang ada di Palestina tempat tujuan kalian, mereka banyak juga yang alim-alim tentang ciri-ciri Nabi akhir zaman. Saya khawatir mereka akan membunuh putramu ini, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa pendeta ingin membunuhnya? Yahudi ingin membunuhnya karena orang Yahudi tidak ada suka Nabi kalau bukan dari golongan bangsa Israel. Mereka ingin Nabi itu akhir zaman berasal dari keturunan orang-orang Israel. Kalau orang Arab nggak suka mereka, nggak akan percaya mereka, walaupun tanda-tandanya ada, tapi mereka tidak mau beriman. Maka disarankan oleh pendeta Buhairah, tolong pulang bawa kembali Muhammad ini. Saya takut, saya khawatir nanti sampai ke Palestina dia akan dibunuh oleh pendeta-pendeta yang tidak menyukainya, karena mereka tahu tanda-tanda kenabiannya. Maka dibawalah pulang lebih dulu, yaitu pemimpin dagang tersebut pulang lagi kembali ke kota Mekah. Nabi dagang, usia 12, 13, 14, 15, 16, 17. Banyak sekali sejarah-sejarah yang terjadi di situ. Termasuk salah satunya di dalam terjadi kisruh antara sesama ketua-ketua suku yang ada di kota Mekah. Ketika Ka'bah pada waktu itu mau direnovasi, maka Hajar Aswad kemudian dikeluarkan dari tempat sudut Hajar Aswad. Pada saat selesai renovasi, sudah kembali dibangun Ka'bah, disusun batanya lebih cantik lagi dan lebih tinggi, maka pada waktu mau membangun mereka sama-sama gotong royong. Ketika mau meletakkan Hajar Aswad, mereka bertengkar hingga hampir saling membunuh. Hampir saling membunuh. Kepala suku A, kepala suku B, kepala suku C, kepala suku D hampir saling membunuh karena masing-masing merasa dialah yang paling berhak untuk mengambil langsung dengan tangannya Hajar Aswad itu diletakkan di sudut Hajar Aswad. Kenapa? Karena orang yang membawa Hajar Aswad dan meletakkannya berarti dialah suku yang paling mulia. Maka bertengkar mereka. Tiba-tiba muncullah ide dari salah seorang di antara mereka mengatakan, solusi tidak ada. Kalau tidak mungkin akan terjadi pertumpahan darah sesama kita. Maka solusinya kita akan tunggu besok pagi. Siapa yang pertama kali keluar dari pintu gerbang kota Mekah? Ternyata yang keluar adalah sosok pemuda yang mereka kenal dengan panggilan Al-Amin, yaitu yang sangat dipercaya, ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sesuai keputusan mereka, panggillah Muhammad. Kemudian mereka ajak Muhammad, tolong engkau yang mengambil Hajar Aswad itu langsung dan letakkan di sudut Hajar Aswad. Tapi Nabi Muhammad tidak begitu diberikan amanah, diberikan kesempatan. Langsung Nabi Muhammad ambil batu kemudian letakkan. Tapi beliau bijaksana, diambillah sorbannya yang berbentuk sorban itu kemudian dibuka, dan setiap sudut-sudut itu diminta tolong kepada setiap kepala